Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Furkan di channel Ari Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran di segala aktivitasnya. Oke, untuk Bapak Ibu yang baru saja menemukan channelnya Kak Furkan atau mengklik video di channelnya Kak Furkan, di sini Kak Furkan ingatkan ya, untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Jangan lupa Bapak Ibu ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkan mengupload informasi terbaru seputar dunia ASN. Jadi channelnya Kak Furkan itu membahas informasi terkini ya dunia ASN bisa P3K maupun CPNS ya Bapak Ibu ya. Jadi segala sesuatu sistematika atau kabar-kabar tentang ASN itu bakalan dibahas secara habis ya. Diambis di channelnya Kak Furkon, jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan. Nah, teman-teman juga bisa belajar matematika nih di channelnya Kak Furkon dari per materi ya, dari jenjang SMP sampai SMA kelas 12. Nah, tersedia juga soal-soal SNBT dari tahun ke tahun yang up to date, soal asli, bakalan Kak Furkon bahas tentang penalaran matematika dan pengetahuan kuantitatif. Jadi nggak ada ruginya kok subscribe channelnya Kak Furkon ya. Ya, ditekan ya tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi. Oke, ini ada aklamasi dari Ketua Pergerakan Honorer 4 Kota Cirebon ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa perhatikan memang perjuangan R4 ini apa semoga menjadi kenyataan ya. Maksudnya membuahkan hasil lah. Jadi teman-teman R4 ini bisa ada payung hukum yang apa memayunginya tentunya agar teman-teman ini juga jelas nasibnya ya seperti itu. Ini dari media cirebon.id. Honorer R4 di Kota Cirebon membentuk wadah pergerakan. Secara aklamasi, Bapak Rian Triadi Saputra dipercaya menjadi ketua dalam pergerakan honorer Koda R4. Bapak Rian ini juga mengatakan wadah ini sebagai forum untuk honorer R4 untuk menentukan nasib. Sebab para honorer R4 rata-rata mengabdi selama puluhan tahun. Ya ini ya Bapak Ibu ya. Memang tergantung dengan instansinya. Ketika instansinya itu tidak gercep, meskipun ngabdinya itu puluhan tahun, tetap tidak terdata di database BKN. Itu poin terpentingnya Bapak Ibu ya. Koda 4 adalah honorer yang tidak masuk database resmi tenaga non-ASN pemerintah, artinya meski sudah mengabdi lama, namun statusnya masih belum jelas, kata Bapak Dian kepada wartawan Sabtu kemarin 5 Juli 2025. Nah, dengan wadah ini, Bapak Dian juga berharap dapat menjadi solusi menuntaskan dan memperjelas status honorer 4 seperti R2, R3 yang sudah dipastikan menjadi P3K paruh waktu. Kami akan bahas beberapa pergerakan yang tentunya akan menjadi kepentingan bersama, kata Bapak Rian. Dan langkah pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan pendataan honorer non-database yang benar-benar bekerja mengabdi untuk pemerintah Kota Cirebon. Dari sini ada link pendataan di sini. Dan mulai minggu depan kami menyurati tiap OPD dan sekolah negeri sekota Cirebon. Luar biasa, gas untuk daerah-daerah lain semoga ada pergerakan seperti ini ya. Ini menyuarakan teman-teman R4 ya. Karena ada ribuan ya tiap daerah itu. Pendataan ini memfilter honorer R4 dari peserta tes P3K tahap 2 sebanyak 1.300 orang. Bapak Rian juga mempersilahkan untuk honorer R4 bergabung di link pendaftaran tersebut. Bagi teman-teman honorer non-database Kota Cirebon, baik teknis, guru maupun nakes, mangga bergabung dengan lini yang disiapkan. Luar biasa. Metode pendataan masih kata Bapak Rian ini khusus untuk yang ikut tes P3K tahap 2 saja. Syarat utamanya harus kartu tes dengan harapan tidak ada lagi penumpang baru. Luar biasa. Nah, jadi memang ini semoga nanti segera ada solusi lah ya bagi honorer M4 ini memang notabene belum ada payung hukum yang apa memayungi ya. Ketika teman-teman itu tidak mendapatkan formasi, apakah ikut optimalisasi atau enggak? Apakah bisa dijadikan jalur paruh waktu atau enggak? Itulah yang membuat teman-teman ini merasa harus ada sebuah pergerakan ya dari honorer R4 ini untuk nanti di ACC oleh Ibu Menpan maupun Kepala BKN kita. Seperti itu. Nah ini relate dengan RDP yang dilakukan oleh Komisi 2 yang dihadiri oleh BKN juga ya, Kepala BKN, Kepala Daerah se-Indonesia kemarin juga melakukan pendataan nih. Dasar data ASN-nya itu segini gitu loh. Jadi beliau ini Prof. Judan Arif Fakullah ini melakukan penjelasan, kita coba simak penjelasannya. 6,5%. Terutama tahun ini dengan pengangkatan JPNS dan P3K. Jadi ASN kita kalau nanti ini terangkat semua sudah nanti akan di kisaran sampai 5,6 juta. Kemudian yang akan pensiun berapa? Setiap tahun prediksi BKN yang pensiun di tahun depan 166.000, tahun berikutnya 167.000,
2028 166.000, 2029 162, dan 2030 158.000. Jadi kalau melihat dari tren pensiun dan jumlah pengangkatan, PNS kita masih akan bertambah terus. Bapak, Ibu, dan seluruh peserta, progres CASN kita tahun 2024. Kita sudah menyelesaikan untuk CPNS dan seleksi P3K, sekarang bergulir di dalam tahap pengumuman untuk P3K tahap 2. Formasi yang diberikan oleh Ibu Menpan untuk CASN 2024 sebanyak 1.266.081 orang. Yang terpakai adalah 1.255.056 orang, terdiri CPNS 247.577 orang, dan P3K 1.007.479. Nah, dari formasi ini, Ibu dan Bapak, CPNS hanya terisi 72% sampai dengan saat akhir pemberkasan. Ini terjadi karena banyak formasi yang tidak terisi, baik pesertanya maupun sampai optimalisasi masih tidak terisi. Dari 247.000 hanya terisi 179.000 atau 72%. Kemudian P3K tahap 1, Bapak Ibu pimpinan semuanya, pelamarnya 1,3 juta, yang mendapatkan formasi penuh waktu 690.913 orang. Kemudian sisa formasi yang belum terpakai di tahap 1 kita gunakan di tahap 2. Jumlah pelamarnya 1.075.259, sampai saat ini yang mendapatkan formasi paruh waktu 185.970 orang. Nah, total dari formasi yang terpakai untuk P3K dari 1.007.479 terpakai 876.883 orang atau 87%. Kalau kita cek mengapa tidak sampai terisi 100%, karena ternyata banyak formasi yang tidak ada pelamarnya. Kemungkinan pada waktu Pemda dulu mengajukan formasi ke Ibu Menteri, diberi formasinya, ternyata di situ tidak ada yang duduk dalam posisi honorer di situ. Jadi antara formasi yang diajukan dengan kondisi real yang ada di instansi itu tidak sesuai. Yang kedua, instansi belum mengklik datanya untuk dikirim ke BKN. Dan yang ketiga, memang ada instansi yang seleksi tahap 2 belum dilaksanakan maupun di tahap 1. Perlu kami laporkan, Bapak Pimpinan, untuk daerah yang menunda seleksi tahap 2 ada 13 kabupaten. Ya, sebagian besar di Papua, kemudian ada di Sulawesi, dan ada di Sulawesi Barat, dan di Provinsi Bengkulu sebanyak 9.803. Kemudian yang belum selesai proses di instansi, ada 4 instansi, yaitu di BPK, Bovendigul, Sarmi, dan Kota Jayapura. Kementerian dari 3 provinsi dan SK 83.974 orang atau 97%. Dan totalnya untuk CPNS sudah selesai SK dari instansi 98,6%. Kemudian untuk P3K saat ini masih berproses karena nanti Semoga segera ada solusi ya untuk teman-teman R2, R3 maupun R4 sebagai jawaban dari penuntasan honorer ya terakhir di tahun ini. Karena untuk tahun depan seleksi P3K-nya itu sudah nggak ada afirmasi lagi. Seperti itu dulu informasi dari Kak Purkon. Stay tune aja di channelnya Kak Purkon. Insya Allah informasi update setiap hari. Salam semangat terus dari Kak Purkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.